Bapak-bapak dari media, seluruh media, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang disampaikan, terutama terkaitan dengan masa kampanye. Nanti disampaikan oleh Kordib Payayan yang menangani terkaitan dengan kampanye. Pada prinsipnya berdasarkan Perbawaslu nomor 11 tahun 2003 bahwa tugas kami pasal 4 melaksanakan pengawasan langsung. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kami, terutama untuk memanfaatkan bahwa berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023 kampanye selama 70 hari. Tantangan kami karena di PKPU tersebut tidak spesifikasi berkaitan dengan jadwal dan sebagainya, sehingga 75 hari itu dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk melakukan kampanye. Tantangan bagi kami harus siap kapanpun dan dalam situasi apapun untuk melakukan pengawasan sebagai tanggung jawab kami, Panwas, baik itu Panwas kecamatan maupun Panwas desa. Untuk itu secara detailnya silakan Bayan untuk menyampaikan sebagai divisi pengawasan. Kami Panwaslu Kecamatan Pacet siap mengawasi tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Hitung dari tanggal 28 sampai dengan 10 Februari 2024. Sebagai penyelenggara ad hoc, tentu kita merasa bahwa tahapan itu adalah tahapan yang sangat krusial. Banyak tantangan yang menjadi tugas pengawasan bagi kami. Salah satunya adalah tantangan terhadap masa kampanye yang sangat pendek, yaitu hanya 75 hari. Yang kedua adalah tantangan terkait tentang regulasi kampanye yang berubah-ubah. Yang ketiga, tantangan tentang transparansi peserta pemilu. Yang keempat, tantangan tentang bentuk kampanye pada media sosial. Selanjutnya ada beberapa potensi kerawanan dalam kampanye, yaitu pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat terlarang. Yang kedua, adanya tantangan tentang kampanye di luar jadwal. Yang ketiga, adanya tantangan kampanye di tempat-tempat peribadatan, di tempat-tempat pendidikan, atau sarana-sarana fasilitas pemerintah. Yang keempat, adanya tantangan penyalahgunaan anggaran. Yang kelima, adanya tantangan keterlibatan ASN, TNI, ataupun Polri. Yang keenam, adanya kampanye melibatkan anak-anak. Lalu adanya kriminalitas menggunakan UU ITE terhadap masyarakat yang kritis. Oleh sebab itu, kemudian selaku pengawas pemilu di tingkatan kecamatan ataupun desa, kami harus menguasai beberapa hal. Yang pertama, kita harus sinergi dengan berbagai macam pihak penyelenggara pemilu. Yang kedua, kita harus memahami setiap regulasi yang ada, baik itu di PKPU, UU, Perbawaslu, atau undang-undang lainnya. Yang ketiga, kita harus memahami SOP serta memahami instrumen kerja. Yang keempat, kita harus menemukan isu strategis dan yang tepat dalam pengawasan kampanye. Yang kelima, mengenali dapat dengan tepat subjek dan objek yang terlibat dalam kampanye. Yang keenam, tepat dalam menerapkan energi pengawasan. Kami pun siap untuk menjalankan imbauan Bawaslu mengenai memastikan kampanye pemilu serta mengikuti aturan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua, memastikan tim pelaksana kampanye terdaftar di KPU. Yang ketiga, memastikan tim pelaksana kampanye memiliki rekening RKDK dan menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU. Yang keempat, memastikan akun resmi kampanye. Yang kelima, netralitas dan integritas peserta kampanye. Pada prinsipnya, kami Panwaslu Kecamatan Pacet siap untuk mengawasi dimanapun dan kapanpun apapun sebagai bagian dari tanggung jawab kami selaku Panwaslu Kecamatan.
Demikian mungkin pernyataan dari kami selaku pengawas pemilihan Kecamatan Pacet beserta jajaran PKD. Demikian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Barangkali ada hal yang mau disampaikan kepada kami terkait dengan kampanye. Terus yang selanjutnya juga kami dengan cara seperti ini mudah-mudahan media juga bisa menyebarluaskan kepada masyarakat khususnya di wilayah Pacet. Karena pengawasan oleh kami memang terbatas. Nah, kami sedang mengupayakan bagaimana adanya pengawasan partisipatif di mana melibatkan seluruh masyarakat untuk sama-sama mengawal terkait dengan kegiatan pemilu sini. Tentunya media bagi kami sangat penting untuk menyebarluaskan itu agar membantu pengawasan di wilayah, terutama di wilayah Kecamatan Pacet. Di 2 desa, tapi terkait itu telah kita telusuri dan sekarang tindak lanjutnya sedang menunggu dari Bawaslu. 2 wilayah tersebut di mana, Pak? Itu ada di Desa Pangoban dan Desa Cikitu. Pak, tadi disampaikan perihal ada dugaan pelanggaran nih. Beberapa tadi sampaikan keterlibatan anak, terus pemasangan spanduk di pohon. Nah, bentuk pemasangan spanduk ini langkah ke depannya seperti apa? Kita sekarang berdasarkan instruksi dari Bawaslu untuk APK yang bertebaran itu sedang diinventarisir, dan kemudian nanti setelah diinventarisir kita akan berikan datanya kepada Bawaslu, dan mungkin setelah itu kita hanya menunggu instruksi dari Bawaslu. Apakah nanti akan melibatkan lembaga lain seperti Satpol PP? Kemungkinan besar akan ada, Pak. Kalau misalnya memang instruksi dari Bawaslu itu harus ada pembersihan, pasti akan melibatkan Satpol PP karena yang berwenang untuk membersihkan itu adalah pihak Satpol PP.